dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini teman-teman, saya melakukan pemanenan tanaman melon saya yang sekarang berusia 67 hari setelah pindah tanam, dan ini sudah dibeli sama pembelinya ataupun tengkulaknya dengan harga dipukul rata satu buahnya 25.000 teman-teman. Karena kemauan bapak ini harus dipetik sekarang. Saya kurang tahu alasannya apa. Pokoknya bapak ini inginnya dipetik sekarang, dan alhamdulillah saya sebagai petani yang menanam tanaman melon itu, ya saya sangat senang sekali. Mungkin ini rezeki yang Allah berikan buat saya dan keluarga saya. Jujur kalau untuk saya sendiri sebenarnya tanaman melon ini masih kurang 7 hari, minimal 4 hari teman-teman, karena 60 hari berpetik. Tapi saya nggak tahu, mungkin juga bapak ini mungkin memerlukan buah melon itu sehingga harus dilakukan pemetikannya. Soalnya tadi pas waktu melihat langsung pengennya dipetik. Jadi intinya seperti itu. Dan insya Allah timun suri yang di bawahnya itu besok juga akan dilakukan pemetikan. Insya Allah besok mungkin tonasinya sekitar 300 buah dapat untuk pemetikan ketiga teman-teman, dengan harga yang sudah disepakati Rp9.000. Jadi cukup menjanjikan sekali teman-teman. Jika teman-teman ingin mencoba menanam tanaman melon ditumpang sarikan dengan tanaman yang lain. Saya pernah mencoba tanaman melon Sakata Glamor, saya tumpang sarikan dengan tanaman terong ungu, hasilnya pun juga cukup maksimal sekali. Dan saran buat teman-teman semua, kurangilah fungisida ataupun insektisida yang berbahan kimia. Dikala usia tanaman melon sudah masuki 40 hari sampai panen, usahakan hentikan pemakaian fungisida yang berbahan kimia teman-teman. Kalau untuk lalat buah, teman-teman bisa melakukan menggunakan perangkat lalat buah juga gampang, jadi dia tidak mengarah ke buahnya. Selama ini yang saya lihat di teman-teman semua, kadang-kadang untuk menyelamatkan daunnya, kadang-kadang buahnya disemprot menggunakan fungisida. Sebenarnya itu tidaklah sangat bagus buat orang-orang yang nantinya membeli buah melon kita sehingga buah melon itu dikonsumsi. Iya, kalau mereka itu tahu bahwa tanaman melon itu dispray menggunakan bahan-bahan kimia. Kalau tidak tahu, tidak dicuci, langsung dikupas, takutnya insektisida ataupun fungisida tadi masuk. Karena tanaman melon itu ada juga yang agak retak dikit, takutnya masuk, sehingga secara tidak langsung kita juga ikut meracuni mereka semua. Jadi usahakan setelah usia tanaman melon itu 40 hari dan mulai muncul calon buah-buahnya, hentikanlah pemakaian fungisida yang berbahan kimia. Jika teman-teman mau, bisa menggunakan fungisida yang berbahan organik teman-teman. Jadi buah melon kita juga aman untuk dikonsumsi. Dan setiap menanam tanaman melon, saya juga tidak pernah melakukan pengetrelan, makanya dipetiknya masih buahnya masih seger dan hijau. Jadi proses pematangannya itu selalu matang secara alami. Jika tanaman melon itu kita petik di usia 65 hari ke atas, 67, 68 sampai 70 bagus. Tapi untuk di lahan terbuka biasanya 65 hari pun sudah bisa dilakukan pemetikan, karena biasanya kalau di lahan terbuka itu kita buahkan di daun 7, 8, 9, 10, kadang-kadang 11, 12, 13 itu kadang tanaman sudah tidak kuat. Semakin buah itu di daun yang ke atas, biasanya tanaman melon itu semakin lambat untuk pembentukan netnya teman-teman. Beda jika kita menggunakan sarana greenhouse. Sarana greenhouse biasanya usia tanaman melon bisa mencapai 80 hari, 90 hari dan bisa dibuahkan di atas
ketiak daun 10, yaitu 11, 12, 13, 14. Soalnya kalau di lahan terbuka seperti ini kita buahkan di daun 14 biasanya itu 1 meter lebih. Jadi tanaman melon itu di atas. Kadang-kadang penjelasan dari sahabat-sahabat kami itu harusnya secara real dan nyata dan jujur. Kadang-kadang katanya dibuahkan di daun 14, tapi posisi buahnya itu gantungnya dekat dengan plastik mulsanya. Jadi jangan seperti itu, saya sarankan buat teman-teman semua, karena apa yang kita upload, apa yang kita masukkan ke channel kita masing-masing itu insya Allah buat contoh ataupun buat pembelajaran sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, ataupun adik-adik kita yang ingin bercocok tanam, entah itu berbudidaya tanaman melon ataupun berbudidaya tanaman cabai. Jadi jelaskanlah secara detail teman-teman. Kadang-kadang ada juga sebagian yang bilang harus dibuahkan di atas daun 10. Itu pun juga tidak tepat, karena kadang-kadang tanaman melon itu kita lakukan saja pewilan ataupun pemangkasan tunas cabang di ketiak daun 1, 2, dan 3 sampai 5 teman-teman. 6 nyampe 10 itu simpan. Kalau teman-teman dari mulai tunas cabang ke 1, tunas air itu dibersihkan nyampe daun ke-7. Kadang-kadang untuk tanaman melon di lahan terbuka usia 68 hari saja itu pembentukan net belum sempurna. Jadi ini saya luruskan buat teman-teman semua, jika menanam melonnya di lahan terbuka usahakan pewilan itu dilakukan dari daun ke-1 tunas air pertama, terus tunas kedua, ketiga, keempat, kelima. 6 ke atas itu disimpan teman-teman. Jadi usia tanaman melon itu misalnya dari Action 88, masa panen 70 hari, berarti lakukan pewilan itu ditunas airnya itu sampai ke ketiak daun 5 teman-teman. 6 ke atas simpan. Apalagi pertiwi anfi, kalau pertiwi anfi 55 hari bisa dipanen. Jadi usahakan juga di ketiak daun 1 sampai 5 itu kita berhentikan. Jadi yang kita lakukan pewilan itu tunas air pertama, kedua, ketiga, keempat. 5 ke atas kita simpan.
Iya, tadi aku ketemu sama anak tadi yang punya baju hijau. Lampu nyalain, Wi. Tapi ada dua. Lampu nyalain. Spiderman. Ada baca. Ada dua. Ada dia tadi yang itu yang lambat. Lampu nyalain. Spiderman itu. Lampu ini.